sanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khamisuha ba'da sholatil asri. Kemudian yang kelima dari beberapa waktu ya yang diharamkan sholat, dari 5 waktu sholat ya, berarti sekarang kita masuk pada waktu yang terakhir di mana dilarang kita melaksanakan sholat ba'da sholatil asri, yaitu setelah melaksanakan sholat asar. Jadi bapak saudara sama-sama kita udah maklum tuh ya, kenapa asar itu kagak ada ba'diyahnya ya, hanya qobliyah yang kita kenal dengan sunnah asar. Kenapa? Karena memang setelah sholat asar tidak ada ya sholat lagi, karena di situ dilarang, ada larangan ba'da sholatil asri. Makanya kalau kita mau melaksanakan sholat itu sebelum asar, kita bilang sholat sunnah asar, usolli sunnatal asri. Sama seperti kita sholat subuh, setelah sholat subuh gak ada ba'diyah, karena memang kemarin udah dijelaskan habis sholat subuh tidak boleh kita melaksanakan sholat. Nah makanya ketika kita melaksanakan sholat tidak disebut qobliyah subuh, tetapi sunnah subuh, usolli sunnatas subhi ya, beda dengan maghrib, isya, zuhur. Nah itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Tapi ketika kita sholat asar, usolli sunnatul asri. Nah berapa rakaat? Ya ulama ada yang bawanya 2 rakaat, ada juga bawanya 4 rakaat. Silahkan aja yang mana yang kita mau. Yang jelas dua-duanya hasil. Mau 2 rakaat hasil dapat sunnah ya, mau 4 rakaat juga hasil dapat sunnah. Namun orang tua saya tuh ngajarin ya, kalau kita sholat sunnah asar kalau bisa 4 rakaat. Ternyata saya cari-cari di kitab ketemu sama hadis Nabi ya. Jadi di dalam salah satu hadis Rasul bersabda, rahimallahu ra'an man shalla qoblal asri arba'an. Tuh, ada hadis begitu. Jadi artinya Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya, jadi kita sholatnya 4 rakaat supaya mengamalkan hadis. Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada seseorang yang sebelum asar sholat 4 rakaat tanpa tasawuf awal. Ya, jadi usolli sunnatal asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat langsung tasawuf akhir. Jadi nggak ada tasawuf awal namanya. Ini untuk membedakan ini sholat asar dan ini sholat sunnah asar. Nah mudah-mudahan ya kita akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nanti setelah sholat asar tidak ada lagi sholat. Nah ini yang dimaksud wa khamisuha ba'da sholatil asri. Jadi yang kelima yaitu setelah sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, artinya sampai waktu maghrib, kecuali nanti yang ada sebab-sebab yang lainnya yang udah dijelaskan di awal dulu, kita udah tahu semuanya. Artinya liman shallaha, bagi orang yang sholat asar, adaan mugniatan, sebagai adaan. Beda kalau kodoan. Nanti kalau udah kodoan ya sholat kodok kapan aja boleh. Nah seperti itu. Adaan mugniatan artinya ada ya tunai sholatnya. Mugniatan yang terkaya anil kodoi, daripada kodok. Jadi bukan kodok. Kalau kodok itu kapan aja waktunya boleh. Habis sholat subuh mau kodok boleh, habis sholat asar mau sholat kodok boleh.
Bi khilafi ma iza qadaha, berbeda apabila ada seseorang mengqada salat fi hadzal waqti, di waktu ini. Beda kalau seandainya ada orang mau salat qada. Ada orang ya punya utang salat zuhur, ya kemudian habis salat asar dia baru ingat, ya Allah tadi saya punya salat qada zuhur belum dibayar. Nah habis salat asar boleh Bapak Saudara untuk melaksanakan salat apa? Salat qada zuhur atau salat qada yang lainnya. Karena salat qada itu di mana saja kapan saja waktunya dibolehkan. Tidak ada waktu tahrim. Nah ini kata Imam Nawawi begitu. Bi khilafi ma iza qadaha, berbeda apabila seseorang itu mengqada salat fi hadzal waqti, pada waktu ini. Au shallaha, atau salat seseorang akan ini salat bitayammumin, dengan sebab tayamum, lifaqdil ma'i, karena ketiadaan air, bimaudiin, di satu tempat yang libu wujuduhu bihi, yang biasa adanya air di tempat tersebut. Fatasihun nafilatul mutlaqatu ba'da, maka ya melaksanakan salat mutlaqah setelahnya, hina izin, saat itu. Beda kalau ada orang sholat qada atau ada orang sholat yang memang saat itu sholatnya karena ya ditayamum. Kemudian di tempat tersebut biasanya nggak pernah tidak ada air. Umumnya di kampung tersebut ada air. Tiba-tiba saat itu kagak ada air, boleh ditayamum, tapi nanti mesti diiadah. Tuh, istilahnya bukan diqada, diiadah. Nah, ketika dia mau mengiadah sholat tersebut, habis sholat asar pun boleh. Sebagaimana habis sholat subuh juga boleh. Ya, jadi kalau ada orang nih Bapak Saudara, ya dia melaksanakan sholat, namun sholatnya dengan cara apa? Tayamum. Kenapa ditayamum? Karena nggak ada air. Tuh, lifaqdil ma alasannya. Karena kan orang ya tayamum itu disebabkan ada beberapa ya asbab. Di beberapa kitab dijelaskan, satu mungkin karena enggak ada air, dua mungkin karena disakit. Nah, lid darurah, bersakit. Kalau sakit kata dokter nih nggak boleh kena air, ikutin nasihat dokter, nggak apa-apa. Kalau dokter itu bisa dipertanggungjawabkan, ya itu nggak apa-apa. Dia boleh tayamum ganti daripada wudu. Nah sekarang disebabkan karena tidak ada air, tapi biasanya di tempat tersebut ada air. Ghalibnya, umumnya ya di tempat tersebut ada air. Sekarang kagak ada air, dia mau sholat, ya mau wudu nggak ada air, kan boleh tayamum, boleh tayamum. Tapi model yang begini nih Pak, ya nanti mesti diiadah. Ya sholatnya mesti diapain? Diiadah, diulang kembali, karena posisi dia tayamum ya disebabkan kan tidak ada air di tempat yang umumnya ada air. Beda kalau di tempat emang kagak ada air, susah. Emang tempat ini sama air susah banget dah. Ya sekarang dia mau ya sholat tayamum, itu nggak perlu diiadah lagi, udah sah. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang biasa ada air seperti di kampung kita sini, kan nggak pernah nggak ada air, ada terus. Tiba-tiba suatu saat tidak ada air, kita mau sholat, ya mesti tayamum, tapi nanti mesti diiadah, diulang kembali. Nah itu kalau dikerjakannya ba'da asar boleh, ba'da subuh juga boleh. Jadi ba'da asar boleh, ba'da subuh boleh. Ya karena ini namanya sholat sama diumpamakan qada. Ya ini namanya i'adah. Kama marra, sebagaimana keterangannya sudah lewat, bis subhi, yaitu tentang sholat subuh. Artinya fatahrumus sholatu, maka haram sholat, walatan akidu, dan tidak jadi sholat ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Jadi bukan hanya haram aja sholat setelah asar, kagak jadi sholatnya. Tuh walatan akidu, begitu kata Imam Nawawi. Jadi kagak jadi itu sholat kalau dikerjain setelah sholat asar. Walau kanat majmu'atan jam'at takdimin, sekalipun itu dikerjakannya sholat dengan cara dijamak, digabung, jamaknya jamak takdim. Coba deh kita kalau jamak takdim,
waktunya kan waktu zuhur. Ya, jamak takdim itu sholat zuhur, habis sholat zuhur selesai sholat asar, kan waktu masih di zuhur. Ya, nah karena dia udah jamak takdim, udah sholat asar, habis sholat asar nggak boleh sholat lagi udah, walaupun waktunya masih waktu zuhur. Paham apa saudara? Ya, kita sholat jamak takdim, ya misalnya jam 12:15 kita udah kerjakan sholat zuhur. Ya, habis sholat zuhur kita sholat asar, 6 jamak takdim. Nah, habis sholat asar waktunya kan baru jam 12:15. Tetap karena udah sholat asar, untuk kita saat itu yang udah melaksanakan jamak takdim, sholat zuhur plus sholat asar, setelah itu tidak ada lagi sholat. Makanya nggak ada ba'diyah. Ya, jadi habis sholat asar mau sholat udah nggak boleh. Ya, karena posisi kita sama seperti kita sudah melaksanakan sholat asar di waktu asar. Tuh, sampai kapan? Nanti sampai terbenam matahari. Tuh begitu ya. Makanya orang kalau udah jamak takdim tuh habis sholat asar nggak ada sunnah lagi udah. Ya cukup udah. Karena dia sudah melaksanakan sholat asar. Ini yang dimaksud ya jamaknya jamak takdim. Tuh launya namanya ghayah. Walau kanat majmu'atan jam'at takdimin. Sekalipun sholat itu dikerjakannya di jamak, penggabungan antara sholat zuhur plus sholat asar, jamaknya jamak takdim, berarti mengerjakan di waktu zuhur. Beda kalau di waktu asar. Kalau di waktu asar jelas namanya jamak takhir. Nah ini jamak takdim, waktunya masih waktu zuhur. Tapi kalau dia sholat asar, tetap aja tidak boleh melaksanakan sholat lagi setelah dia melaksanakan sholat asar. Bi'an qaddamal asra, bahwasanya dia ya mendahulukan menjamak takdim asar, wa jama'aha, dan dimenggabungkannya, ya digabungkan ke sholat asar ma'az zuhri, bersama sholat zuhur, takdiman, jamaknya namanya jamak takdim. Wahina izin, dan ketika itu yuqalu lana, ditanya kepada kita, sahsun seseorang, ada pertanyaan misalnya, yukrahu lahu tanapulu, dimakruhkan makruh tanzih melaksanakan sholat, ya sholat sunnah kah, ya atau apa saja, ba'da zawali, ya waktunya setelah tergelincir matahari, jam 1, jam setengah 1 kan tergelincir matahari tuh. Tapi waqabla masih zilli syai'i, dan sebelum yaitu menjadi bayangan sesuatu, misal sepertinya, yaitu orang sholat asar jamak takdim, ya itu udah kagak boleh. Ya, waktunya untuk melaksanakan sholat, walaupun itu masih habis tergelincir matahari, belum bayangan sama dengan bendanya. Kalau udah mulai sama, nanti udah masuk waktu asar. Hatta taghruba. Nah ini sholat ya yang tidak dibolehkan habis sholat asar, diperpanjang waktunya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Nah kalau udah terbenam matahari, dibolehkan lagi dah tuh. Namanya kita melaksanakan sholat maghrib. Ai artinya watastamirul hurmatu, dan terus menerus diharamkan hatta taghrubas syamsu, sehingga terbenam matahari. Wa dakhala bihazil ghayati, dan masuk ya bihazil ghayat dengan ya ghayah ini akhir ini apa? Waktul ispirari, waktu ispirar, waktu menguning. Li'annal hurmatal muta'alliqata, karena keharaman yang terkait bil fi'li dengan perbuatan, tastamiru terus menerus ilal ghurubi, sampai terbenam matahari. Wa in kanat tajtami'u ba'dal ispirari, sekalipun itu akan kumpul setelah ispirar. Ispirar menguning, sebelum matahari terbenam tuh biasanya nguning dulu, ispirar dulu. Ma'al hurmati, bersama diharamkannya, al muta'alliqati, yang terkait bizamani, dengan zaman, dengan waktu. Kalau lihat dari waktu tuh ya ispirar, terbenam. Wa dzalika linnahi anis shalah, karena hal itu dilarang untuk melaksanakan sholat fi hadzainil waqtaini, di waktu ini dua. Satu ba'da sholat asar, ya terus yang kedua ispirar.
Kalau memang waktu asarnya dimajuin, ya tetap diharamkan. Pokoknya waktu sholat asar saja. Nah kemudian ada lagi dari segi waktu, kalau udah ispiror, udah menguning, nah itu mau menjelang terbenamnya matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini hadisnya nih. La tusallu ba'da salati subhi hatta tartabi asyamsu wala ba'da salatil asri hatta taghiba syamsu. Kata Rasulullah, jangan kamu melaksanakan sholat setelah sholat subuh sehingga terbit matahari. Kalau terbit, kembali lagi yang kemarin tuh, kalau udah satu tombak boleh dah sholat, yang kita sebut dengan sholat isyraq. Nanti siangan dikit namanya sholat duha. Kemudian yang kedua, jangan kamu melaksanakan sholat setelah sholat asar. Setelah sholat asar hatta taghiba syamsu, sehingga terbenam matahari. Nah kalau udah terbenam matahari, boleh dah sholat, namanya sholat maghrib, yang diawali dengan qobliyah maghrib, baru sholat maghrib. Nah setelah itu baru ba'diyah maghrib. Walhasilu, kesimpulannya, hasilnya apa? Anna hazil awqatal khamsata, awqat itu jamak taksir, ya bukan jamak muannas salim, ya jadi dia ya nasabnya dengan fathah. Anna hazil awqatal khamsata, sesungguhnya ini waktu-waktu yang 5, ya ta'allaku, itu terkait. Ya, jadi waktu-waktu yang 5 ini terkait an-nahya, larangan, anis sholati, daripada sholat, bizamani, dengan sebab waktu, pisala satil uwali, di 3 dari yang pertama. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah dari hitungan 1, 2, 3 yang pertama itu terkait ya dengan zaman. Nah sementara 4 dengan 5 dengan sebab fi'il, perbuatan. Nah itu yang dimaksud begitu. Jadi kesimpulannya bahwa waktu-waktu yang 5 ini terkait larangan daripada sholat bis zaman, ya karena waktunya. Yes. Itu yang 3 yang pertama. Mana min hadi antara as-salasa al-awwal wa hiya 'inda tulu'i syamsi. Nah, itu kan waktu ketika terbit matahari. Jadi enggak boleh kita sholat pas terbit matahari. Enggak boleh. Makanya tunggu dulu sampai nanti matahari naik sekitar 1 tombak. Itu istilahnya dalam fikihnya qadar rumhin, seukuran 1 tombak. Nah kalau udah naik 1 tombak silakan sholat isyraq tadi. Makanya Bapak Saudara, kita kalau habis sholat subuh yang kemarin saya sampaikan, kalau kita pengen dapat nilai ibadah sempurna umroh haji, itu gampang caranya. Habis sholat subuh kita zikir terus ya, jangan tinggalkan di tempat. Apa kita baca Quran, kita baca ratib, kita baca wirdul latib, kita baca yang lain-lain ya sampai terbit matahari. 1 tombak naik, kita sholat dah 2 rakaat. Nah itu sama seperti kita udah mengerjakan umroh tamatan, sempurna. Masya Allah. Ya, itu orang bisa melaksanakan ibadah umroh ada 2 macam. Yang satu kalau dia ya datang ziarah ke Masjid Kuba, sampai di Masjid Kuba, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu pahalanya udah sama dengan umrah. Enggak susah-susah, tuh enak. Berdasarkan hadis. Ya, makanya enak kita kalau pengen umrah kita ke Madinah. Ke Madinah kita sholat ya sunnah di Masjid Kuba 2 rakaat, itu udah dapat. Nah satu lagi hadisnya, kalau habis sholat subuh jamaah kita perpanjang wirid zikir kita sampai terbit matahari, dan saat matahari udah naik 1 tombak kita sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti ibadah umroh. Kata Nabi, sempurna. Masya Allah. Nah itu 2 datu yang kita bisa dapatkan dengan cara yang gampang. Ya kalau ke Masjid Kuba sholat sunnah 2 rakaat. Kalau kita di sini yaitu perpanjang wirid setelah sholat subuh berjamaah. Begitu. Makanya boleh diamalin. Ya walaupun kagak tiap hari.
ya minimal adalah ya kita amalin untuk mendapatkan ya nilai-nilai ya atas hadis yang Nabi sampaikan. Nah, yang ketiga yang memang benar kita datang ke Mekah, kita melaksanakan yaitu tawaf, sa'i, cukur setelah kita ihram. Nah, itu namanya baru umroh. Nah, itu yang memang pelaksanaannya sungguh amat sulit juga. Ya, dari sini berangkat dulu ya ke Mekah. Dari Mekah kita harus niat ihram, kemudian tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i baru tahallul. Nah, itu baru namanya kita melaksanakan ibadah umroh. Tapi tadi dua ada tuh Bapak Saudara. Ada dua keistimewaan ya, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba. Makanya Masjid Quba ramai terus Bapak Saudara. Masjid Quba nggak pernah sepi karena ada hadis Nabi, siapa yang ziarah, siapa yang berkunjung ke Masjid Quba tuh pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi Masjid Quba kenapa nggak pernah sepi? Karena ada hadis Nabi seperti itu, supaya jangan sampai kalah dengan Masjid Nabawi, sebab dua-duanya Nabi yang bangun. Bahkan Masjid Quba Nabi yang pertama kali bangun dulu. Nabi Masjid Quba dulu Nabi bangun. Setelah itu Nabi yang membangun Masjid Nabawi. Seperti itu. Sehingga dua-duanya mulia. Ya kata Nabi, ya supaya ini ramai semuanya bagaimana? Nah, itu ada keistimewaan Masjid Quba. Ya begitu Bapak Saudara. Nah, ini yang dimaksud terkait tentang waktu, larangannya. Ya, jadi kata Nabi, jangan kamu sholat setelah sholat subuh sehingga ya tadi terbit matahari, dan jangan melaksanakan sholat ya setelah sholat asar. Nah, kemudian dari segi waktu 3, yaitu ketika terbit matahari 1, ketika terbit matahari. Nah, yang kedua wa indal istiwa'i, ketika istiwa tuh pas matahari sedang lurus di atas, kecuali hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat waktu istiwa masih boleh kita sholat. Makanya ketika kalau kita sholat jam 11:30, jam 12 pas matahari belum tergelincir sedang istiwa, itu masih boleh kita sholat karena istimewa hari Jumat. Selain hari Jumat nggak boleh, termasuk haram. Terus ada yang nanya, itu apa berlaku untuk yang sholat Jumat aja atau yang di rumah? Misalnya kita orang perempuan, boleh, perempuan juga masuk juga waktu istiwa di hari Jumat. Kalau orang perempuan sholat itu tidak apa-apa ya, dibolehkan. Itu ada pengecualian. Nah, hari-hari lain itu nggak boleh, haram. Indal istiwa namanya, ketika istiwa. Nah, yang satu lagi wa indal ispiror, ketika menguning tuh matahari. Jadi saat-saat ya waktu-waktu lagi mau terbenam matahari itu biasanya Bapak Saudara ya matahari ispiror, menguning. Nah, di situ juga haram kita melaksanakan sholat. Makanya kalau orang yang sholat asarnya udah di akhir waktu, udah ispiror, udah waktu tahrim dia. Nah, begitu. Makanya jangan dibiasain sholat ya udah di akhir waktu, udah mau matahari terbenam, tinggal 1 menit lagi, 2 menit lagi waktu maghrib, Allahu Akbar, 1 rakaat dapat, pas rakaat kedua terdengar suara azan maghrib. Nah, itu namanya waktu tahrim. Tadi di sholat lagi ispiror. Nah, seperti itu. Wa qad yata'allaqu bil awwali was salisi, dan sungguh terkait ya bil awal pada yang pertama, wasalis dan yang ketiga bil fi'li dengan perbuatan aidon. Ada yang bilang yang pertama dan yang ketiga itu juga bisa terkait tentang fi'il, bukan hanya dari segi zaman, bukan dari segi waktu. Wa yajtami'un nahyani, dan kumpul 2 larangan fi man fa'alal fardhu, pada orang yang melaksanakan sholat fardu, wa qad dakhala alaihi waktu nahi, dan sungguh telah masuk atas dia waktu larangan. Kama lau sholat subha, seperti ada orang sholat subuh, wa tolati syamsu, pas saat matahari terbenam, ya pada saat matahari terbit. Nah, ini namanya waktu tahrim. Makanya saat matahari terbit kan nggak boleh sholat, tapi dia belum sholat subuh. Nah, begitu, bangun udah siang ya, pas banget mau sholat subuh, pas terbit matahari. Nah, ini namanya di waktu tahrim namanya. Awil asar, atau sholat asar
kama law sholal asra, begitu lagi, atau sebagaimana dia sholat asar. Ya, wasparati syamsu, sementara matahari lagi menguning. Nah, ini kan waktu tahrim namanya. Fatahrumu lahu sholatun nafilatu, maka haram bagi dia sholat nafilah hina izin pada saat itu, min jihadil fi'li, satu dari jihad fi'il, yang kedua wa min jihadiz zaman, dari jihad ya zaman. Jadi dari sudut pandang fi'il, ya dari sudut pandang zaman. Wa amma fil akhiraini, adapun di dua yang terakhir, wa huma ba'da sholatai subhin wa asrin, yaitu setelah dua sholat subuh dan asar. Jadi habis subuh dan habis asar, fayata'allaqun nahyu anis sholati, maka terkait larangan tersebut, anis sholati daripada sholat, fihima pada dua sholat tersebut, bil fi'li faqat, dengan perbuatan saja. Nah, nanti baru paslun fi bayani saktati fis sholati wa hiya minal hayat. Nah, nanti baru kita ya akan membahas terkait tentang saktah di dalam sholat. Jadi nanti kita kenal saktah ya Bapak Saudara. Apa sih artinya saktah? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini ilmu-ilmu yang begini nih jarang nih yang dikaji. Ya, kalau kita belajar ilmu fikih nanti sholat kita jadi lebih mantap lagi. Tahu namanya saktah. Ya, mana aja tempat-tempat saktahnya. Nah, nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.